Bab 4041, Gelombang Pasang Emas Ungu. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Dalam sekejap, banyak cara, seperti spiritualitas Zijin Huiman, bergegas ke 4 dinding simpul sarang, dan menelusuri kembali sepanjang dinding luar pipa, ke segala arah, bergegas menuju sarang inti Kaisar Qingjin Slim. Pergi, semuanya dilakukan dalam waktu kurang dari setengah saat. Hanya dalam setengah saat, tenda emas dan ungu yang kaya berkumpul di ribuan simpul sarang lebah semuanya berkumpul. Setelah memasuki simpul sarang lebah inti, ini terletak di area pusat putaran ke-9 trompet besar perang. Simpul sarang lebah inti tiba-tiba cerah. Sebuah rumah emas ungu yang ganas pecah. Tidak ada ketegangan dalam hal berikut. Struktur sarang lebah inti dengan diameter 3 km sepenuhnya berubah menjadi dunia ungu emas. Gelombang simbal emas ungu seperti air pasang, menyebar di sepanjang perang, di mulut lonceng yang besar. Di depannya, riak berbentuk kipas berwarna ungu keemasan muncul, yang seperti gelombang pasang ungu keemasan yang menghantam, mendorong maju dan melaju. Oh lala, gelombang pasang ungu keemasan mengalir lewat, dan kekuatan aturan waktu kosmik yang tak terlihat menunjukkan bahwa bentuk domba hijau yang hancur di luar 10.000 mil tidak dapat berjuang untuk sementara waktu. Kemudian, saat gelombang pasang ungu keemasan yang aneh ini mengalir menjauh seperti air pasang, tubuhnya yang besar setinggi 100.000 kaki tiba-tiba berubah. Yang pertama adalah dua yang paling mencolok di kepalanya. Tanduk usus, awalnya merah terang seperti darah, tetapi sekarang dalam waktu singkat setengah seketika, benar-benar redup. Kemudian, saat gelombang pasang ungu keemasan mengalir melalui tubuhnya, tubuh besar domba hijau yang menghancurkan itu, bulu asli yang berkilau, dengan cepat memudar tanpa ketegangan apapun. Kilau Qin Yingying menghilang, dan sepotong besar wol jatuh dan melayang ke kehampaan alam semesta, berubah menjadi abu terbang. Untuk semua ini, apakah itu penghancuran Qingyang atau dua kam pemotongan di belakang kekosongan kam, dewa itu masih berjongkok di ruang paralel, hanya menyisakan sekilas 10 eksentrik abadi lainnya yang peduli dengan bidang bintang ini, semuanya tidak tertangkap. Mereka tidak tahu bahwa Yesuan telah memecahkan 4 abadi di bidang bintang ini atau membunuh atau tiram. Tetapi setelah pengorbanan Yesuan selama bertahun-tahun, hanya gelombang kegembiraan, leluhur setengah baya adegan dibunuh secara tragis, langsung mendidih, tetapi masih menganalisis kekuatan gelombang ungu aneh ini, itu adalah 30.000 tahun. Bahkan salah satu keanehan abadi, melalui cara derivasi, menilai jumlah gelombang emas ungu yang masih dapat dirangsang oleh perang bertahun-tahun, yaitu 3 gelombang. Meski begitu, mereka masih tidak menyangka bahwa tindakan Yesuan begitu cepat dan membuahkan hasil. Monster dari 5 yang mempesona itu hanya menghancurkan langit, dan keberaniannya terlalu gemuk. Itu hanya kultivasi domain. Dalam menghadapi tembakan seorang lelaki tua abadi, dia sama sekali tidak ragu-ragu. Saya ingin mengorbankan tahun-tahun dan pertempuran, dan saya bersemangat saat itu juga. Sehingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Domba muda yang kokoh yang baru saja melompat keluar, seluruh sosok itu tenang, dan tubuh besar setinggi 100.000 kaki masih berada di bawah dampak gelombang kedua pasang ungu ini. Seketika jatuh ke dalam kekalahan abu-abu. Bagaimanapun, itu adalah waktu yang lama selama 30.000 tahun, dan itu melewati tubuh dewa dalam sekejap, dan tidak ada yang bisa menahannya. Pada saat ini, Qingyang yang hancur, yang hampir diserang oleh serangan umum, seluruh orang telah runtuh. Dikatakan bahwa mendominasi yang baik, telah menjadi cara seperti itu. Kapan kekuatan pencegah keabadian, itu bisa diabaikan begitu saja. Sikat, segera, aku tidak menunggunya bereaksi sedikit pun, dan saat gelombang suara samar berdering lagi, gelombang kedua pasang surut emas ungu datang pada saat ini. Gelombang pasang surut emas ungu ini adalah momen 3 tahun sekarat. Domba hijau yang patah belum pulih dari keterkejutan dan stagnasi masa lalu, dan tubuhnya yang besar setinggi 100.000 kaki sekali lagi menjadi sangat tidak menyenangkan. Tubuhnya yang besar dan berdarah setinggi 100.000 kaki, kali ini selain potongan besar bulu yang terkelupas, potongan besar daging dan darah mulai mencair, bahkan organ dalam dan beberapa tulang emas mulai muncul, si kembar asli kalajengking yang mempesona dari kemuliaan dengan cepat memudar. Pada saat ini, gelombang kedua pasang surut emas ungu ini baru saja tiba, dan belum sepenuhnya mengalir. Dalam sekejap mata, gelombang kedua pasang surut emas ungu telah menghilang. Pada saat ini, yang asli berdarah dan penuh dengan domba hijau yang rusak,
seluruh besar hampir setengah dari isi perut harta karun itu dapat dilihat, tulang-tulangnya melelahkan, bercampur dengan daging dan darah, dan itu tampak dekaden. Hanya dalam 2 periode waktu yang singkat, harta karun daging dan darah ini telah melewati erosi kejam berusia 60.000 tahun, yaitu, kesalahan abadi, dan digantikan oleh kekuatan kosmik. Takut bahwa itu telah jatuh, namun, segera setelah gelombang ketiga pasang surut emas ungu datang lagi. Kecepatannya hampir secepat itu. Hanya dalam 1 saat, ia telah mengalir dari tubuh yang membusuk ini. Saat gelombang ketiga pasang surut emas ungu menghilang, domba hijau yang menghancurkan telah mengekspos tulang dan organ dalam. Darah ada di dalam tubuh, dan sekejap mata telah mulai dikalahkan sepenuhnya. Sejumlah besar organ jatuh dari perut, dan saat pasang surut emas menjadi abu terbang, kerangka emas tersebar dan hancur. Ia pun gagal menahan erosi pasang surut keemasan, dan berubah menjadi abu hingga menghilang. Kehidupan 100.000 tahun adalah batas keabadian biasa. Domba muda yang hancur ini berasal dari sekelompok alam semesta kedua yang tidak terlalu kuat. Meskipun telah menjalani penebusan dosa, ia akhirnya memasuki dunia abadi. Namun, bagaimanapun juga, fondasi kelompok etnis itu ada di sana, dan sebenarnya tidak ada sarana dan harta karun yang melawan langit. Benar-benar hanya dapat dianggap sebagai keabadian biasa. Jumlah kehidupan, di masa lalu langkah demi langkah kultivasi, untuk meningkatkan tingkat kehidupan, dan akhirnya berevolusi menjadi proses keabadian, telah menghabiskan lebih dari 20.000 tahun, dan sisanya sebenarnya lebih dari 70.000. Tetapi 3 gelombang pasang emas ungu mewakili momen-momen usia 90.000 tahun. Bagaimana ia bisa bertahan hidup? Dapat dikatakan bahwa pada kenyataannya, gelombang kedua tahun pasang surut sudah ketinggalan zaman, domba hijau penghancur abadi ini hampir sepenuhnya terdegradasi, tetapi Yesuan belum menyelamatkan gelombang ketiga pasang emas ungu untuk tujuan menyelamatkan energi kinetik vulkanik. Turunlah. Bagaimanapun, ini adalah gelombang terakhir emas ungu yang dapat diprovokasi oleh perang tahun ini, dan tidak masuk akal untuk bertahan. Sebaliknya, jika Anda membiarkan domba hijau abadi ini meninggalkan separuh kehidupan, jika rahasianya sendiri atau keanehan abadi lainnya dapat membuatnya kembali ke cahaya, dan kekuatan keabadian akan meletus lagi dalam waktu singkat. Atau cukup pulihkan sebagian kerusakan dengan beberapa sumber daya tingkat atas, dan dapatkan kembali kemampuan untuk berpartisipasi dalam pertempuran dalam tindak lanjut, maka itu benar-benar sepadan dengan kerugiannya. Panggil, pada saat ini, dengan Qingyang yang hancur abadi ini, benar-benar jatuh, bahkan Yuanshen tidak dapat bertahan, hanya setengah dari tulang yang tersisa di kehampaan. Yesuan juga merupakan gelombang yang tajam, dan itu tidak akan dapat langsung muncul kembali, menunjukkan kekuatan perang bertahun-tahun, pendapatan ke dalam tubuh dunia abadi, dan kemudian, garis pandang sekali lagi dilemparkan ke dalam kehampaan di belakang 2 kubu kongres utama bagi Yesuan, membunuh Qingyang yang hancur, yang merupakan keabadian, bukanlah apa-apa. Tidak ada perasaan gembira di hatiku. Lagi pula, hanya beberapa hari yang lalu, dia telah membunuh atau menyerah pada 4 orang eksentrik abadi yang identik di medan bintang ajaib ini. Dibandingkan dengan 4 orang aneh abadi dari alam semesta pertama, Qingyang yang hancur dan hancur ini, kekuatannya hanya dapat dianggap sebagai yang paling bawah, hanya tahap awal keabadian. Tetapi ini hanya dia, di mata orang lain, bukan itu masalahnya. Pada saat ini, di antara banyak kubu di 3 kubu pihak yang bermusuhan di kekosongan yang luas ini, kecuali pembangkit tenaga listrik bertabur bintang di kubu iblis, mereka juga melihat pertempuran yang mendebarkan beberapa hari yang lalu. Adegan yang telah terjadi sekarang lebih toleran dan tidak terlalu mengejutkan. Di 2 kubu pemusnahan utama lainnya, kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya, setelah periode kelesuan yang singkat, benar-benar menggoreng panci dalam sekejap. Dalam kehampaan, tiba-tiba terdengar suara yang menggema, semua jenis teriakan, dibandingkan dengan para leluhur setengah tua sebelumnya dari berbagai kelompok etnis dan pasukan atas, atau dibunuh atau dibelenggu, tetapi sekarang telah jatuh. Seorang abadi sejati, keterkejutannya sama sekali tidak sama dengan, "Ya Tuhan, apa yang terjadi? Itu pasti tidak benar, halusinasi itu pasti ilusi, atau perbaikan domba hijau yang rusak tidak benar, atau mataku tidak berfungsi." Seorang abadi menghancurkan domba muda, meskipun itu bukan ras dewa, apakah itu keabadian? Tetapi di tangan Kaisar Iblis Mo Zhenfeng, bagaimana perasaanmu bahkan beberapa leluhur tua terakhir? Tidak sebagus. Petik 2. Sialan,
Lelaki tua itu juga merasa bahwa itu pasti cara kita membukanya. Adegan ini tidak mungkin benar. Pasti ada yang salah. Aneh yang belum matang, ini adalah keanehan abadi. Sebenarnya dalam 3 napas pendek, itu telah benar-benar jatuh, dan bahkan mayat-mayat itu tidak tinggal, hanya setengah dari tulang-tulang yang mati dikosongkan. Sepertinya rumor itu benar. Kaisar Iblis Mo Zhenfeng memang memiliki kemampuan untuk membunuh makhluk abadi yang aneh. Monster tua abadi dari Senat Federal ada di alam semesta pertama iblis, dan pastilah tembakannya. Ini hanyalah domain utama, membunuh leluhur yang setengah tua, dan sekarang bahkan monster tua abadi terbunuh dalam sekejap. Ini benar-benar istimewa, menjadi kehidupan manusia. Dengan suara argumen pasang surut ini, 2 penaklukan utama musuh di sisi terjauh Kam, dan 10 monster abadi lainnya akhirnya bereaksi. Meskipun dewa mereka berjongkok di bidang paralel yang tidak diketahui, dari awal hingga akhir, mereka semua berbagi sekilas tentang apa yang terjadi di alam semesta pertama iblis ini. Oleh karena itu, untuk jatuhnya King Yang yang hancur abadi ini, 10 makhluk aneh abadi ini dapat digambarkan sebagai nyata. Saya belum bereaksi sebelumnya karena itu terjadi terlalu cepat, dan mereka tidak punya waktu untuk melakukan tindakan balasan. Tetapi sekarang, setelah tinggal sebentar, 10 monster tua abadi semuanya telah kembali ke jiwa. Untuk sementara waktu, suara gemuruh dan raungan terdengar satu demi satu, tetapi mereka masih belum terdengar oleh dunia luar, hanya mereka yang bisa mendengarnya. Disengaja, sebenarnya membiarkan domba tua itu bergegas keluar sendirian, dan itu menyedihkan. Pembunuh besar, benar saja, itu adalah pembunuh besar. Gelombang pasang emas ungu ini mewakili selang waktu 30.000 tahun. Hanya 3 napas, 3 gelombang pasang emas ungu, berusia 90.000 tahun penuh. Erosi, saya sedang menunggu orang, saya khawatir tidak ada yang bisa selamat. Sampah, sekelompok sampah, pasukan kapal perang lebih dari 50 juta skala, ditambah selusin atau lebih setengah langkah abadi, bahkan 3 gelombang terakhir pasang surut Zijin dari tangan anak Mo ini tidak dikonsumsi. Ya, mari kita kalah dalam pertempuran keabadian dengan sia-sia. Tetapi sekali lagi, hal ini tidak asing bagi orang lain, tetapi domba tua itu terlalu impulsif, mengetahui bahwa ada pembunuh besar di tangan ini, tetapi masih bergegas keluar. Ini juga bagus, setidaknya, 3 gelombang terakhir Zijin Chao di tangan Mo Xiaoer akhirnya dikonsumsi. Orang tua itu sekali lagi meluncurkan perhitungan turunan, dan sekarang sudah pasti bahwa pembunuh besar, dalam jangka pendek. Sama sekali tidak mungkin untuk menginspirasi lagi. Kali ini sebelum dan sesudah membunuh 2 monster tua abadi, entah itu veteran abadi senat saya, atau domba tua hari ini, semuanya hancur dalam perang tahun ini, sedangkan untuk harta karun lainnya di tangannya, bahkan jika itu adalah reruntuhan kuno penguasa kuno, yang dikenal sebagai Saman, juga gagal untuk sepenuhnya membuka blokir kekuatan, tetapi tidak bisa menunggu saya untuk menunggu makhluk abadi yang aneh, membentuk ancaman pemboman instan. Jika demikian halnya, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Segera, ketiga makhluk abadi akan muncul pada saat yang sama. Perlu untuk menekan Mo Xiaoer pada saat pertama. Jika orang tua itu tidak jahat, leluhur iblis sama sekali tidak akan duduk dan melihat anak ini dibunuh oleh saya. Bagaimanapun, bahkan kengerian yang mempesona ini adalah pemandangan langka bagi 3 wajah utama bintang, dan iblis sama sekali enggan. Penindasan segera, kam kosmik kedua saya mengirim seorang yang abadi. Yang kedua adalah abadi, saya memiliki 10 surga. Dalam kasus ini, Senat Federal saya tidak mungkin bersedia menjadi manusia. Perang ini kebetulan melaporkan balas dendam seorang veteran abadi belum lama ini. Raungan, hei, resolusi itu telah dirampungkan. Kali ini, tidak ada keraguan di antara 10 makhluk abadi. Situasi terkini dari situasi perang telah diletakkan di hadapan kita. Penyihir iblis Mo Yufeng, yang merupakan penyihir iblis, tidak dapat lagi menekannya dengan mengandalkan kekuatan konvensional di depan. Bahkan jika dia memberinya waktu untuk melempar, pasukan yang terdiri dari lebih dari 50 juta kapal perang di 2 kubu Kongres utama kemungkinan besar akan berada di tangannya. Pada saat itu, para leluhur abadi dari kelompok etnis iblis akan semakin tidak mungkin muncul lagi. Begitu saya membaca ini, 10 makhluk abadi yang aneh semuanya merasakan tekanan yang mendesak. Perkembangan situasi itu terlalu menyebalkan, termasuk keanehan abadi dari si jenius, yang semuanya memengaruhi mereka secara tidak sadar. Suasana hati,
Deru gemuruh segera terdengar. Kali ini, itu tidak hanya terdengar di lingkaran 10 monster tua, tetapi orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh bidang bintang ajaib yang meluncurkan pertempuran langit berbintang. Mereka semua mendengarkan. Benar-benar. Oh, hiss. Suara retakan yang tajam dan tidak jelas terdengar, dan di kejauhan di belakang dua kubu kongres utama, kekosongan terkoyak dalam 3 arah, dan kemudian, di bawah mata kekuatan bertabur bintang yang tak terhitung jumlahnya di 3 kubu pihak yang bermusuhan, 3 bentuk tubuh besar jalan telah membawa tekanan darah yang mengerikan dari jiwa untuk melintasi perbatasan. Dalam pemandangan seperti itu, sebagian besar kubu bintang di 3 kubu yang hadir tidak terlihat dalam kehidupan, dan 3 janda yang kuat dan abadi bergegas pada saat yang sama. Oh! Desis! Suara retakan yang jelas dan tidak jelas telah menarik perhatian banyak pembangkit tenaga bertabur bintang di seluruh medan perang hampa. Pada saat ini, alam semesta yang luasnya puluhan juta mil sekali lagi jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Semua orang berada jauh. 3 kekuatan abadi yang muncul di kehampaan langit, pertempuran langit berbintang yang asli, telah mandek, seluruh alam semesta hampa, seperti membeku. Ketiga gek abadi berjalan keluar dari ruang paralel yang jongkok dan memasuki tepi bidang bintang iblis dari bidang kosmik pertama. Pertama kali mereka menunjukkan darah mereka. Mereka semua bukan manusia, dan darah manifestasi semuanya 100.000 kaki, yang setara dengan dewa perang paduan Yesuan. Salah satunya berasal dari istana 10 surgawi dari teran kosmik ketiga, tetapi juga bukan manusia. Groteskue abadi ini adalah derek es berpuncak dingin yang telah dipelihara selama bertahun-tahun oleh istana 10 surgawi. Kekuatannya tidak lemah, dan telah mencapai puncak hari-hari awal keabadian. Bangau es berkepala dingin ini memiliki tubuh biru muda dan kabut biru tua di bagian atas kepalanya. Dikatakan mengandung sumber es. Makhluk ini awalnya dari gua-gua suci yang sangat dingin di langit berbintang. Lahir, pada saat ini, darah bangau es berkepala dingin yang berusia 100.000 tahun muncul di dalam tubuh, dan otak kemudian keluar dari mang yang terpencil, dan berubah menjadi kabut biru tenda, menutupi bagian atas kepala dan melindungi lingtai. Kabut biru tenda ini adalah hal suci yang dibudidayakan oleh bangau es berkepala dingin ini. Itu disebut cahaya dingin yang dingin. Itu dibuat oleh elit es dan salju berusia berabad-abad di gudang es misterius kuno di alam semesta, dapat diubah menjadi ratusan miliar, tidak berguna secara ajaib. Bahkan ada kekuatan es yang lebih tak terbatas, dikatakan bahwa begitu kekuatan penuh terungkap, bahkan langit berbintang kosmik dapat membeku. Sosok kedua adalah makhluk hidup yang tampak seperti gajah putih, tetapi tidak memiliki belalai gajah yang panjang. Kepala runcing dan ramping, seperti rubah, dan bagian belakang stok berayun dengan ekor berdarah besar. Groteskue abadi ini berasal dari Senat Federal Wanluo. Ini adalah penatua abadi federal yang telah dibudidayakan di tengah-tengah keabadian. Itu dibudidayakan sebagai kekuatan, di antara 3 monster abadi yang datang ke atas, milik yang terkuat. Silsilah semacam ini langka. Itu disebut ular sanca rubah. Itu milik spesies alien zaman kuno. Ada beberapa pembuluh darah di dunia. Dikatakan bahwa kelompok makhluk ini muncul seperti gajah putih, mengancam sirip. Dikatakan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk memakan dunia. Kekuatan jatuh. Pada titik ini, kepala rubah tampak seperti kecoa, dan kepala-kepala tiba-tiba menggantung cahaya biru putih, yang merupakan semacam harta karun yang berasal dari darah-darahnya. Dikatakan bahwa begitu diselimuti kemuliaannya, makhluk yang lebih lemah langsung hilang dan malu, yaitu keberadaan keabadian yang perkasa terperangkap dalam harta magisnya, dan itu juga menjadi kacau dan malu. Groteskue abadi terakhir berasal dari kam alam semesta kedua, dan merupakan kalajengking darah paling kuat di antara 10 komunitas teratas alam semesta kedua. Ini adalah capung berahang 3, darah sebenarnya diaktifkan, dan juga menunjukkan tubuh besar 100.000 kaki. Bentuk kehidupannya tidak hanya berevolusi menjadi anggota badan, tetapi juga diduga memasuki situasi naga, dan keempat ini di ujung anggota badan, ada 3 cakar, dan beberapa memiliki long way. Bagian atas kepala digantung oleh mantel emas, yang disebut capung emas untuk naga berahang 3 yang akan diburu di dalam tubuh selama bertahun-tahun. Urutan rasa malu ini sangat luar biasa, tetapi itu adalah pemborosan harta karun kuno. Anak naga bercakar 3 juga diperoleh secara kebetulan. Itu telah dihargai sejak saat itu, bahkan di tengah-tengah perang, dikatakan bahwa itu jarang dikorbankan. Dikatakan bahwa itu jarang dikorbankan.
Itu adalah sisa-sisa naga yang akan berubah menjadi naga sejati di zaman kuno, mengumpulkan aura langit dan bumi, dan memadatkannya dengan esensi matahari dan bulan. Setelah pengorbanan dilakukan, kekosongan naga emas dapat terungkap dalam kehampaan. Di udara, awan dan penjaga ada di udara, dan kepala dan ujungnya dibagi menjadi monster biasa, monster abadi di wilayah yang sama, dan mereka akan dipukul oleh belenggu. Dan kedua paragraf itu berada di saat kehancuran. Pada saat ini, ketika tiga monster tua abadi datang, mereka berteriak pada saat yang sama dan langsung meluncurkan teleportasi. Mereka muncul di kehampaan di depan Yesuan, dan mereka berbentuk karakter, menghadap tubuh raksasa setinggi 100.000 kaki. Paduan Dewa Perang, dikelilingi oleh pembunuhan. Raungan, hei, Mosiaur, tembakan dewa, hari ini kamu akan mati. Hentikan kecepatan, biarkan mati. Dalam deru-deru, es dingin di atas bangau es berkepala dingin tiba-tiba cemerlang, dan itu berubah menjadi kabut biru menyeramkan puluhan ribu mil yang membara, dan dengan cepat dan keras bergegas menuju Dewa Perang Paduan. Suara kartu yang jernih di sepanjang jalan tidak ada habisnya, dan diteruskan ke telinga. Rumor dari dunia luar itu benar. Es dari bangau es berkepala dingin itu dingin dan berdarah, dan diduga dipadamkan dengan sumber es dingin. Kekuatannya terpacu, dan kekosongan alam semesta di sepanjang jalan membeku. Dari kalajengking Dewa Kosmik kedua, kepala kalajengking naga berahang tiga juga terpacu oleh tenda emas, posisi tercepat, paling maju, meskipun Jin Mang tidak besar, hanya sekitar 100 kaki, tetapi ada sepotong hantu virtual mengikuti, dan itu jelas naga emas dari dua raksasa. Pada saat yang sama, rubah seperti gajah, yang terlihat seperti rubah dan terlihat seperti kecoa, menyulut darah tubuh untuk pertama kalinya. Tenda putih yang awalnya tergantung di atas kepala segera mekar di langit, dan juga berubah. Untuk menutupi kemuliaan raksasa puluhan ribu mil di langit, silau Dewa Perang Paduan datang. Meskipun masih jauh dari kejauhan, tetapi tiga kubu di hamparan langit yang luas, tiga kubu pembangkit tenaga listrik bertabur bintang, tetapi pada saat ini, kegelisahan hati, tepat di bawah pandangan langsung kanopi ini, mereka hampir kehilangan akal, dan mereka mengubah wajah mereka. Mereka tidak ragu-ragu, bahkan perang asli tidak dapat diurus. Tidak peduli kubu mana, mereka bergegas kembali. Hanya bercanda, ini adalah tiga tembakan aneh abadi pada saat yang sama, tinggal di alam semesta dekat alam semesta, harus dihancurkan dan ikan kolam. Dan sekarang kekuatan tingkat tinggi dari tingkat abadi telah ditembak, dan hasil akhir dari pertempuran ini harus diputuskan sesuai dengan itu. Sebagai kekuatan konvensional dari tiga kubu, perang tindak lanjut berikutnya pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Yang terbaik adalah mundur ke tempat yang jauh untuk menyaksikan pertempuran. Jika tidak tepat, paling-paling, akting umumnya disertai dengan reuni pertukaran api yang sporadis. Semua ini lama, pada kenyataannya, itu terjadi hanya dalam 3 napas. Pada saat ini, ada banyak sekali pembangkit tenaga listrik bertabur bintang dan berbagai kapal perang di tiga kubu di udara imajiner, seperti para dewa yang melarikan diri, dan para dewa paduan. Dalam bentuk 100.000 kaki tiba-tiba terdengar. Suara dingin, sosok itu berdiri di kehampaan, dan tidak bergerak. Tidak ada arti berjalan atau menghindar. Sebaliknya, lambaian tangan akan segera mengayunkan lautan emas ungu yang tak terbatas. Itu adalah yang paling kosong, dan musuh bebuyutan dengan kaisar yang tak terbatas menetes. Hei, dengan siulan sorghum ke awan, sosok emas ungu bergegas keluar dari segel kaisar ini, yang merupakan burung kecil, hanya yang suci, imut, tetapi penuh guntur, manusia listrik emas ungu itu meregang dan menelan, dan hidup bangau es berkepala dingin, rubah gajah, naga berahang tiga, dan tiga raksasa abadi semuanya memanifestasikan pembuluh darah yang berdarah, dan raksasa setinggi 100.000 kaki mendatangi Yesuan. Cahaya dingin sedingin es di atas bangau es berkepala dingin berubah menjadi kabut biru suci sejauh puluhan ribu mil. Tenda putih-putih dari tudung kepala rubah juga langsung mekar, dan itu juga seperti kemuliaan raksasa yang mencakup puluhan ribu mil. Tenda emas kepala capung berahang tiga juga bersinar, posisi tercepat, paling maju, meskipun Jin Mang tidak besar, hanya sekitar 100 kaki, tetapi ada sepotong energi di belakangnya, yang jelas itu adalah naga emas dengan dua tubuh besar. Ketiga serangan ini semuanya adalah darah dari kesalahan abadi, kekuatannya luar biasa, tetapi Yesuan telah menutup mata. Postur kokoh Dewa Perang yang tak terkalahkan berdiri di kehampaan, dan tidak bergerak.
Tidak ada artinya untuk berjalan atau menghindar. Sebaliknya, lambaian tangan akan segera menyemburkan laut guntur ungu emas yang tak terbatas, sebuah cetakan yang memancarkan kaisar yang tak terbatas. Trik-trik itu berbalik. Hei! Kemudian, suara siulan sorghum ke awan, sosok ungu emas bergegas keluar dari segel kaisar ini, yang merupakan burung kecil, hanya kecil, imut, tetapi penuh dengan guntur mekar yang tak terbatas, tenaga listrik ungu emas teleskopik, tak berujung. Pada saat ini, Lei Ling sekarang, di antara tiga monster abadi, bangau es berkepala dingin, rubah gajah dan naga berahang tiga, rubah gajah dari Senat Federal Wan Luo memiliki kekuatan tertinggi, dan telah mencapai tengah keabadian. Dua lainnya semuanya di hari-hari awal keabadian. Beberapa hari yang lalu, Yesuan menekan dan memurnikannya menjadi burung guntur api berwarna dari Kaisar India Lei Ling. Kultivasi asli adalah puncak dari jangka menengah abadi, dan hanya satu langkah yang dapat memasuki tahap selanjutnya dari situasi ini. Meskipun Yesuan hanya mengekstraksi sedikit sumber petir di tubuh guntur api warna, proses pemurnian akan berubah menjadi Kaisar Yin Lei Ling, tetapi dengan restu Lei Diyin, sekarang Lei Ling, kekuatan perbaikan juga dipertahankan puncak keabadian jangka menengah. Ini karena kekuatan Lei Diyin terlalu lemah bagi Yesuan untuk memperbaiki dirinya sendiri, tetapi tidak sepenuhnya diaktifkan. Kalau tidak, kekuatan Lei Ling ini akan menjadi lebih kuat. Tapi saat ini, sudah cukup untuk berurusan dengan tiga monster abadi yang datang untuk menghancurkan. Bagaimanapun, ada kekuatan Lei Diyin untuk berada di sini. Inilah sebabnya bentuk tubuh Yesuan tidak bergerak, dan tidak ada alasan untuk menempatkan tiga monster abadi di matanya. Faktanya, melihat ketiga monster abadi ini datang, hatinya bahkan memiliki kejutan yang melayang. Sebelum pihak lain tidak siap, tiga gelombang terakhir dari gelombang ungu dari tahun-tahun perang, dengan cepat gagal membunuh monster tua abadi, dan sekarang jika ketiga makhluk abadi ini semuanya terperangkap dalam kaisar selain itu, beberapa gek abadi yang masih berjongkok di ruang paralel tidak bisa duduk diam. Begitu mereka bergegas ke ruang paralel jongkok dan memasuki bidang bintang ajaib dari bidang kosmik pertama, maka semuanya beres, dan misi Yesuan selesai. Panggilan, booming, kartu, saat ini, dengan burung guntur kaisar bergegas keluar, sudut kehampaan alam semesta ini tiba-tiba bergemuruh, kilat dan menderu, dari atas ketinggian tinggi bersiul dalam jejak Lady biru emas, menggantung guntur dan sungai menghantam. Tanpa ketegangan apapun, kanopi es yang dingin dan pesona berdarah langsung menutupi puluhan ribu mil kabut biru matahari, dan tenda rubah menghancurkan bagian atas tenda, dan kehidupan capung berahang tiga. Cheng langsung diselimuti. Tiga jenis pembuluh darah atau kehidupan harta karun, bahkan dentuman itu tidak berutang, dan segera ditenggelamkan oleh Lei Hai. Engah, hei, bangau es berpuncak dingin, rubah gajah, dan naga berahang tiga semuanya tak terkalahkan, dan semuanya terlibat. Karena mereka didukung, mereka semua menyemburkan panah darah. Biru, dan emas pucat ditaburkan di langit. Bahkan fisik mereka mandek dalam kehampaan, dan wajah mereka dipenuhi dengan tampilan kesedihan dan ketidakpedulian yang rumit, dan mereka ingin mundur ketika mereka dipindahkan. Namun, semuanya sudah terlambat. Hei, langit bersiul membubung ke angkasa, dan puluhan juta mil kosong. Kecepatan Kaisar India Railing mencapai puncaknya. Meskipun sosoknya hanya aturan kecil, itu sangat tidak mencolok, tetapi ada napas pendek di antara kepakan. Dikelilingi oleh tiga cincin monster abadi yang ringan hati. Di mana bentuk tubuh itu lewat, Lei Hai tiba-tiba menyebar. Setelah selesainya lingkaran Kaisar India Reynolds, tiga makhluk aneh abadi telah sepenuhnya dikepung, dan hanya ada 1 mil ruang di sekitar tubuh. Daerah sekitarnya ada di sekitar laut, dan guntur dan kilat ungu emas menderu mereka sama sekali tidak berani melangkah melewati ambang pintu dan terkurung dalam kekosongan sempit Lei Hai Sentral. Semua ini terjadi terlalu cepat. Ketika kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya di tiga kubu di kejauhan antara kedua belah pihak menyadari apa yang telah terjadi, teriakan kaisar yang menggema lagi dan bergegas ke dalam amplop. Dalam guntur laut yang luas, itu menghilang. Tidak seorang pun akan berpikir bahwa Lei Ling akan bermain, meskipun kecil dan terlihat sama sekali tidak berbahaya, tetapi sebelum melayang, ia menyebabkan laut guntur yang besar untuk menjebak tiga abadi, artinya tegas dan geras sudah tidak salah lagi. Tidak diragukan lagi, Kaisar Yin Lei Ling bergegas ke Zijin Lei Hai saat ini, dan bentuk tubuhnya menghilang seketika. Tujuan utamanya adalah untuk berjongkok,
menunggu kesempatan untuk menembak, dan kapan saja dimungkinkan untuk menyerang dan menyerang. Perbaikan 3 abadi yang aneh karena kekuatan ada di bawahnya, 1 lawan 1, semua tidak memiliki perlawanan, kali ini sudah berbahaya. Tetapi ini belum semuanya, karena selain telur kaisar, Dewi Raksasa berbentuk 100.000 kaki, setelah mencibir, juga langsung masuk ke Leihai. Ada perlindungan kekuatan medan domain Lei Dian, paduan dewa perang ke dalam Leihai ini, seperti lautan api yang dibentuk oleh api 6 warna Senong sebelum masuk, tidak ada seorang pun sama sekali. Ketika sosok itu bergegas masuk, tangan kirinya masih memegang Senong Ding, yang diperkecil hingga ukuran 100.000 kaki, dan tangan kanannya menyeret tongkat buas besar Senong. Saat sosoknya menghilang, ia bergegas ke Laut Guntur, dan banyak orang kuat di 3 kubu di kejauhan antara kedua sisi udara imajiner itu secara tidak sadar tertegun. Tuan ini bukan anak yang baik. Pada saat ini, ia menyeret tongkat dewa ke Laut Guntur. Jelas untuk menggunakan penutup Leihai untuk mengambil tongkat dewa di tangannya dan mengetuk getah pada 3 monster tua abadi. Dalam ritme, ini terlalu mempesona. Sebelum itu hanya menggertak setengah leluhur dan kesalahan lama. Ini adalah kedipan mata, dan benar-benar mulai menggertak abadi yang sebenarnya, dan itu masih 3 kali, benar-benar melawan langit. Di kejauhan, di tepi Devil's Starfield, 7 sosok terakhir masih berjongkok di ruang paralel, hanya menyisakan sekilas para dewa ke dalam bidang bintang ini, mengamati dengan saksama grotes abadi dari kemajuan situasi. Saat ini saya akhirnya kembali kepada Tuhan. Suara gemuruh meraung dengan cemas, saya akan segera menembak, membunuh kecoa ini dengan cepat. Semua yang terjadi di depan kita terlalu menakjubkan. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari 3 kubu di kedua sisi musuh semuanya sia-sia. Dalam waktu singkat, 3 monster abadi yang sebenarnya terjebak dan menghadapi bahaya untuk ditekan. Jauh di belakang kehampaan, 7 makhluk abadi terakhir akhirnya tidak bisa duduk diam. Pertama kali mereka dalam kekacauan, deru gemuruh terdengar keras. Cepat tembak, bunuh kecoa ini dengan cepat. Lei Yuan Zibao. Sebenarnya itu adalah Lei Yuan Zibao bawaan. Berapa banyak rahasia yang dimiliki anak ini? Berapa banyak harta karun teratas yang ada? Ini adalah seekor anjing. Saya belum pernah mendengar ada orang yang memiliki kehidupan yang begitu makmur, seluruh dunia. Apakah harta karun teratas dari semua jatuh ke tangannya? Masih ada Leiling seperti burung, yang sebenarnya adalah makhluk abadi tingkat menengah. Napasnya sedikit familiar dan familiar. Tidak, napas ini telah ditangkap dengan jelas sebelumnya. Thunderbird ini sebenarnya jatuh beberapa hari yang lalu. Di sini, monster tua yang abadi, sumbernya diekstraksi, dimurnikan menjadi roh. Ya Tuhan, ternyata ini bukan leluhur kelompok etnis iblis, tetapi 5 junior mempesona yang menembak, dia benar-benar menekan Guntur. Tidak ada yang perlu dikatakan. Kita harus menembak pada saat yang sama. Kita perlu menyelamatkan 3 naga tua. Tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Ancaman terbesar kelompok iblis bukanlah yang disebut leluhur. Tidak heran mereka tidak pernah berani muncul. Sungguh ancaman terbesar selalu adalah pesona junior ini. Petik 2. Simpan dia, iblis akan mati. Booming. Oh, hiss. Dengan seruan di jalan ini, makhluk abadi aneh dari 2 kubu kongres utama terakhir akhirnya menyadari. Dan tanpa ragu-ragu, mereka merobek kekosongan, dan melangkah keluar dari ruang paralel tempat dewa berjongkok, ingin datang ke alam semesta pertama ini. Medan bintang iblis. Meskipun mereka juga menggunakan Kaisar Iblis Mo Zhenfeng sebagai target penaklukan ini, tetapi itu adalah tujuan sekunder, karena dia tidak menganggapnya sebagai keberadaan tingkat yang sama, dan memutuskan bahwa bahkan jika dia memiliki monster abadi yang membunuh kemampuan untuk melakukannya juga harus dicapai dengan mengandalkan perang bintang. Tetapi sekarang tampaknya tujuan utama yang sebenarnya bukanlah apa yang disebut leluhur fana, junior iblis yang telah ada di masa lalu adalah ancaman terbesar. Ada terlalu banyak harta karun teratas di tangan, dan bakat mereka bahkan lebih menjengkelkan. Pemahaman dan kreativitas dari semua aspek susunan obat sangat putus asa. Saat ini, hanya domain yang berada di ranah domain, jauh dari tumbuh dewasa, tangan telah jatuh. Menghormati makhluk abadi aneh, nenek moyang yang setengah tua di tangan mereka hanyalah bagian dari alam liar dan melarikan diri. Jika Anda memberinya waktu dan membiarkannya tumbuh sepenuhnya, saya khawatir 3 alam semesta akan hancur berkeping-keping. Ini adalah keagungan tertinggi dari satu-satunya penguasa dari 3 bintang utama. Hanya karena saya melihat ini,
7 monster tua abadi terakhir akhirnya tidak bisa duduk diam. Leluhur iblis yang disebut-sebut itu sudah diabaikan oleh mereka dan mundur ke tempat kedua. Keharusan saat ini adalah berjongkok. Kecelakaan baru belum muncul, dan Guntur menyerang bersama, benar-benar menghancurkan iblis muda ini yang memiliki hegemoni tertinggi, terbunuh sepenuhnya. 7 monster abadi, semuanya datang. Pada saat ini, seluruh bagian kehampaan dipenuhi dengan tekanan tak terlihat yang tak terlihat. Bahkan setelah puluhan juta mil jauhnya dari langit berbintang, kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya dari 3 kubu di kedua sisi musuh tidak bisa tidak gemetar. Sudah habis. Dalam tahun-tahun yang panjang di masa lalu, kebanyakan dari mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi apa yang terjadi hari ini sungguh menakjubkan. Sebelumnya, hanya 3 monster tua abadi yang datang, biarkan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari 3 kubu dan semua jenis kapal perang, seperti burung-burung horor, dengan cepat mundur hingga ribuan mil jauhnya. Saat ini, ada 7 monster abadi yang datang pada saat yang sama. Meskipun jaraknya masih jauh, masih ada kekosongan setidaknya 30 atau 4 juta mil jauhnya, tetapi kekuatan 7 gek abadi berkumpul bersama. Mengerikan, dalam tubuh yang gemetar, semua orang menghentikan pertempuran, dan tidak lagi ragu-ragu, mereka semua berbalik dan melarikan diri. Dalam waktu singkat, medan perang ini kosong dan sekitarnya, total 11 monster abadi muncul, satu telah ada 10 yang masih hidup. Dan 7 orang berbeda yang baru saja tiba akan segera ditembak. Ini adalah ritme dari 10 monster abadi yang bertarung bersama. Sulit untuk mengatakan apakah pesawat kosmik pertama dapat bertahan dari keruntuhan. Mereka hanya dapat melarikan diri lebih jauh, setidaknya puluhan juta mil untuk memastikan bahwa mereka tidak tertangkap dan ditangkap. Para dewa bertarung, iblis kecil menderita pengingat yang paling menyedihkan, tidak ada yang ingin mengalaminya sendiri. Dalam sekejap, semua yang terkuat dari 3 kubu, termasuk jutaan binatang buas asli, termasuk landak taiko dan kura-kura taiko, semuanya mundur ke kejauhan. Dari waktu ke waktu, mereka juga membuat perhitungan dan memburu beberapa dari mereka. Orang-orang sungguhan dari semua kelompok etnis, orang-orang ini, benar-benar sekelompok makanan yang berkualitas, tidak lupa untuk menyimpan makanan dalam pelarian. Apakah momen ini akhirnya datang? Aku akan menunggu sampai kedatangan penuh, perang yang sebenarnya akan segera dimulai, tetapi itu juga berarti akhir yang lengkap dari perang langit berbintang ini, sudah. Keluar, selamatkan 3 orang tua, selesaikan junior iblis, jangan biarkan hidup, bunuh di tempat, pesona semacam ini, dunia tidak toleran, hari ini tidak boleh membiarkannya hidup. Petik 2, sangat disayangkan, hantu yang mempesona semacam ini, bahkan 3 bintang utama langit berbintang, jarang terlihat selama jutaan tahun. Bagaimanapun, mereka masih berada di tempat yang salah. Mereka sebenarnya iblis, dan mereka ditakdirkan untuk tumbuh dewasa. Booming, hanya satu napas, 7 makhluk aneh abadi telah datang berkeliling, tampaknya diyakini bahwa Yesuan akan segera terbunuh sepenuhnya. Dari nada wacana mereka, sebenarnya tidak gelisah seperti itu. Menunjukkan rasa santai, seperti dalam penghakiman. Pada saat berikutnya, 7 makhluk aneh abadi merangsang darah tubuh pada saat yang sama. Selain 4 makhluk abadi aneh dari 2 kubu Teran, 3 lainnya semuanya terwujud dalam darah mereka sendiri, yang semuanya berukuran 100.000 kaki besar. Tentu saja, untuk makhluk abadi aneh, jika ada hukum rahasia untuk mempromosikan darah, 100.000 kaki jelas bukan batasnya, tetapi itu sama sekali tidak perlu, sebagai makhluk abadi, kecuali jika itu adalah jalan pemurnian, jika tidak, itu kurang bergantung pada daging kengerian nyata dari pertempuran darah, makhluk abadi aneh masih merupakan kekuatan. Kekuatan magis yang telah mereka kuasai. 7 kata makhluk abadi aneh telah terdegradasi, dan masing-masing memiliki cara magisnya sendiri. Dalam sekejap mata, kekosongan alam semesta 2 atau 3.000 mil jauhnya di kejauhan benar-benar hancur dan naik, dan berbagai kekuatan magis saling terkait. Pemandangan ini mempesona, tetapi roh-roh itu gemetar. Kekuatan yang sangat mengerikan, seperti Tianwei, takut bahwa bagian kekosongan ini akan benar-benar retak, tidak ada masalah sama sekali. Pada saat inilah tekanan nyata seperti Tianwei yang asli tiba-tiba turun tanpa peringatan. Kartu, akhirnya, semuanya keluar, sebuah stun berlumuran darah, meledak dengan darah yang tak berujung, menerangi ratusan juta mil, dan begitu muncul, itu menerangi seluruh penyihir. Saat ini,
Medan bintang iblis dengan demikian, sepenuhnya dilarang kengerian berlumuran darah ini begitu menakjubkan sehingga bahkan cara ajaib dari kesalahan abadi jelas bukan kekuatan seperti itu. Kaisar Yesuan Yinhai dan Senong Yanhai tidak dapat melakukan hal yang sama. Karena hancur, itu sudah pada saat mekarnya darah tak berujung, menyemburkan miliaran mil, menerangi seluruh bidang bintang penyihir. Bidang bintang iblis berjarak 100 juta mil, tetapi pada saat ini, itu terpana oleh warna berdarah, dan seluruh bintang diterangi. Seluruh bidang bintang tidak memiliki jalan buntu, dan semuanya tercermin dalam warna merah darah yang samar. Itu juga karena merah darah yang aneh ini, bidang bintang ajaib dengan demikian dilarang sepenuhnya. Bahkan cara ajaib dari keanehan abadi tidak dapat lagi merobek kehampaan, dan diam-diam mengabaikan, kecuali tubuh melintasi kehampaan, melesat pergi, dapat bergegas keluar dari area ini yang diblokir oleh tercengang berdarah. Akhirnya, semuanya keluar, ditemani oleh dewa tertegun ini, suara samar mengungkapkan kata-kata dingin yang tak berujung, dari arah kengerian berdarah, seorang lelaki tua berambut panjang mengenakan jubah berdarah dan wajah kurus. Ambil langkah lambat dan berjalan dalam kehampaan. Lihatlah kakinya, sepertinya berjalan santai, tetapi ketika setiap langkah jatuh, sosok itu setidaknya mendekati puluhan ribu mil, 2 atau 3 napas, telah dari ujung bintang iblis di luar miliaran mil, datang di tepi medan perang kehampaan ini, pegang tanganmu dan letakkan kakimu di kehampaan. Orang ini adalah generasi kedua dari kelompok iblis. Saat ini, dengan kedatangannya yang tak terduga, orang kuat bertabur bintang yang tak terhitung jumlahnya yang telah mundur kedua sisi kam musuh yang jauh, telah jatuh ke dalam kematian, tatapan atau kekerasan, atau tertegun, semua berkumpul, tetapi tidak berani melihat langsung itu tidak bisa dilihat secara langsung. Di mata mereka, keberadaan jubah dewa ini, tubuh minggu ini, jelas memiliki gambar yang sangat berbeda dalam kekecewaan, beberapa terletak di medan perang bintang-bintang kuno, dan beberapa dibunuh oleh kepala, emas taburan dewa binatang buas, atmosfernya sangat kuat, setidaknya leluhur yang setengah tua. Gambar-gambar ini adalah gambar supernatural. Itu adalah medan perang langit berbintang yang pernah dialami oleh generasi kedua manusia iblis di zaman kuno. Itu adalah binatang buas yang kuat dan ganas yang dia bunuh sendiri dalam pertempuran darah kuno. Cara gambar-gambar magis diturunkan, yang secara tak terlihat meningkatkan napas tubuhnya. Dalam sekejap mata, ia telah memasuki ranah segel dari puncak keabadian biasa. Pada saat pertama dewa ini tertegun, 7 gek abadi yang baru saja tiba di arah lain telah berhenti, dan kekuatan magis yang baru saja diterapkan semuanya terputus. Semuanya menunjukkan warna yang samar. Salah satu dari mereka abadi, dan bentuk tubuhnya sedikit gemetar, dan dia begitu abadi sehingga dia terkejut dan tidak koheren. Kamu, bukankah menunggu lelaki tua itu muncul sepanjang waktu? Sekarang, aku datang. Sambil membawa tangannya, sosoknya berdiri dengan bangga di sosok berdarah di langit yang jauh, dan dengan samar berkata, generasi kedua dari leluhur orang-orang misterius, aku menunggu. Kalimat ini baru saja jatuh, sisi yang berlawanan dari puluhan juta mil jauhnya dari langit, sesaat seruan dan teriakan. Melarikan diri, pembunuhnya, siapa yang bertanggung jawab atas kecerdasan? Bahkan iblis memiliki segel yang abadi, dan itu hanya leluhur generasi kedua. Tunggu, itu sebenarnya segel, 10 abadi biasa lagi, tidak cukup untuk membunuh. Tidak, kekosongan itu dilarang. Hukum magis segel itu masih jauh dari mampu untuk dibuka. Aku hanya bisa melintasi kekosongan dan bergegas keluar dari bidang bintang terlarang ini. Petik 2. Itu hal yang sama, kamu bisa mendapatkan kesempatan. Siapapun yang meninggal dan siapapun yang lahir, semua melihat ciptaan, semua orang, berhati-hatilah, dewa mengambil langkah. Boom, hei, dalam teriakan itu, 7 orang gek abadi tidak lagi berbicara, dan mereka berbalik dan melarikan diri. Adegan ini telah jatuh ke mata orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di 3 kubu pihak musuh yang jauh, dan tiba-tiba jatuh ke mata. Di kubu iblis, satu generasi iblis tiba-tiba berteriak dan melambaikan jari-jari mereka ke arah 2 penaklukan utama. Para leluhur datang, orang bijak akan menang, bunuh aku. Boom, booming, hei, di kubu iblis, semua pusat kekuatan magis di kapal perang bersorak untuk guntur, dan suara gemuruh kapal muncul lagi di kehampaan. Kolom energi abu-abu yang terjalin rapat menghujani kedua kubu musuh. Jutaan binatang buas asli juga berteriak dan bergegas ke medan perang, dan memulai panen piala terakhir.
Setiap binatang buas asli adalah lampu hijau, dan hanya makanan lezat masa depan yang terlihat di mata. Dalam sekejap, kekosongan ini sekali lagi kacau, tetapi situasinya telah sepihak. Dua kekuatan kuat yang awalnya berada dalam momentum musuh, kekuatan kuat lawan, apakah itu keanehan abadi di tingkat pertempuran tingkat tinggi atau tingkat pertempuran konvensional. Puluhan juta kapal perang, yang semuanya berbalik dan melarikan diri. Meskipun perang belum berakhir, hasil akhirnya telah ditetapkan sebelumnya pada saat ini. Iblis telah memenangkan kemenangan besar. Semua yang dilakukan hari ini hanyalah untuk memenangkan pertempuran dan memperluas hasilnya. Dalam menghadapi pemandangan ini, yang paling menyedihkan adalah tiga monster tua abadi yang terperangkap oleh jutaan mil lehai milik Yesuan, bangau es berpuncak dingin, rubah gajah, dan naga berahang tiga. Pada saat ini, di hadapan 50 juta kapal perang konvensional milik KAM mereka sendiri, pasukan telah sepenuhnya melarikan diri, terutama 7 monster tua abadi yang baru saja tiba, dan mereka bahkan belum sempat mengambil gambar, tetapi mereka telah berbalik dan menoleh. Ketiga orang aneh abadi ini menangis. Ini bisa sangat tidak menguntungkan dan teman-teman tidak berhati-hati. Jika ketujuh orang itu bergabung untuk melakukan serangan yang berisiko, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan mereka bertiga dari jutaan mil guntur dan laut. Akankah semua orang melarikan diri bersama pada saat itu? Bukan hal yang istimewa untuk tinggal di sini. Itu terperangkap oleh Leihai. Itu jelas ritme 10 kematian. Terlalu istimewa untuk setia. Itu hanya orang yang terkutuk. Aku hanya ingin melarikan diri sekarang, bukankah sudah terlambat? Orang tua itu sudah menunggu lama. Aku melihat 7 makhluk abadi aneh yang baru saja bertemu denganku. Setelah berteriak, mereka segera berbalik dan melarikan diri. 2 generasi leluhur, yang berdiri di langit virtual ini tidak terburu-buru, kata-kata di mulut. Masih belum terlalu lambat, bentuk tubuh belum pernah dicabut, tampaknya tidak ada niat untuk mengejar, tetapi suara kata-katanya sedang menunggu hasil akhir dari 7 kesalahan abadi. Sampai sekarang, 10 gek abadi, termasuk naga berahang 3, tiba-tiba menyadari. Sebelumnya, mereka telah berjongkok di ruang paralel yang tidak diketahui, berpikir bahwa mereka sedang menunggu kelinci, menunggu kemunculan leluhur iblis. Tetapi sekarang setelah mereka mendengar kata-kata pihak lain, mereka akhirnya mengerti bahwa siapa pemburu dan siapa mangsanya, mereka salah pada awalnya. Mereka menunggu leluhur iblis muncul, dan manusia, mengapa tidak selalu menunggu mereka bergegas keluar dari ruang paralel yang jongkok, dewa hingga ke tingkat penuh bidang bintang ini, sehingga pembunuhan terakhir. Perkembangan peperangan langit berbintang tingkat pesawat ini tidak dapat dilebih-lebihkan oleh perubahan yang cepat. Naik turun sebelumnya telah membuat kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya merasa seperti mereka tidak tahan hati, tetapi dibandingkan dengan pemandangan di hadapan mereka, itu jauh dari apapun. 11 makhluk abadi aneh dari 2 kontroversi utama alam semesta kedua dan alam semesta ketiga, kecuali yang pertama kali jatuh ke tangan Kaisar Iblis Mo Yufeng, 10 yang tersisa, hanya dalam beberapa 2 menit dalam 1 menit. Ini adalah 10 makhluk abadi aneh. Bagaimanapun, itu sudah cukup untuk menyapu pesawat kosmik. Tetapi sekarang, 3 orang pertama yang melompat keluar dari lapangan secara langsung dipertahankan oleh satu-satunya wilayah domain. Mengorbankan Lei Yuan bawaan untuk harta karun, dan langsung menekan. Kemudian, 7 makhluk abadi aneh terakhir baru saja mencapai putaran penuh, dan bahkan di masa depan mereka dapat meluncurkan bahkan gelombang serangan. Pada saat ini, mereka semua berbalik karena tiran leluhur yang mendominasi, dan berbalik dan melarikan diri. Pada level pertempuran konvensional dari pihak lawan, bahkan jika kekuatan total lebih dari 5 juta binatang buas asli dihitung, itu hanya lebih dari 20 juta. Hanya 2 dari 2 penaklukan utama KAM adalah para jenderal. Serangan, perbedaan kekuatan sangat besar, partai dengan lebih sedikit kapal perang mengejar lebih banyak kapal perang, berteriak dan membunuh, momentumnya seperti pelangi. Semua ini hanyalah seekor anjing, dan semua orang ingin mati. Namun, semua ini jelas hanya upacara pembukaan dari 2 KAM Kongres utama, karena baik kekuatan tempur reguler dari KAM Iblis dan leluhur dari level pertempuran tingkat tinggi dan Kaisar Iblis Mo Yufeng, jelas tidak mungkin untuk dengan mudah membiarkan kemenangan ini mengejar dan memperluas peluang kemenangan. Aku hanya ingin melarikan diri sekarang, bukankah sudah terlambat? Orang tua itu telah menunggu lama. Melihat 7 makhluk aneh abadi yang baru saja bertemu dengan diri mereka sendiri, setelah berteriak,
mereka segera berbalik dan melarikan diri, dan generasi kedua leluhur iblis berdiri di kehampaan. Saat kalimat ini diucapkan, generasi kedua leluhur iblis akan melepaskan tangan mereka di belakang punggung dan menoleh ke kanan. Di kejauhan kehampaan di arah ini, salah satu dari 7 monster abadi adalah yang tercepat. Meskipun dia tidak dapat merobek kehampaan, dia hanya melintasi kehampaan dalam daging, tetapi dia masih bergegas keluar dari jarak 20 juta mil dalam napas pendek. Kecepatannya hampir 2 kali lipat dari 6 monster abadi lainnya. Jelas, karena terlalu menarik perhatian, Musiu Yulin, bakat unik dan abadi dalam kecepatan ini, sayangnya menjadi target pertama leluhur iblis. Booming, deru suara gemuruh langsung menyebar ke kehampaan ribuan mil. Para leluhur iblis masih berdiri di udara virtual ini. Satu-satunya tindakan adalah mengangkat tangan kanan dan menghadapi monster abadi tercepat yang melarikan diri, satu klik saja. Tidak ada perubahan dalam kehampaan, hanya suara gemuruh yang menggelegar yang secara tak terlihat melintasi kehampaan 20 juta mil dalam waktu setengah. Dan ketika sampai pada makhluk abadi aneh yang melarikan diri, tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan raksasa surgawi. Hanya cahaya magis yang indah, gerakan yang tidak terlalu rumit, hanya udara yang paling sederhana, dan bahkan tekanan udara tidak dipancarkan, itu sama sekali tidak berawan. Tapi ini seperti telapak tangan raksasa Tianwei dari Tianwei. Kecepatannya mengerikan, jauh melampaui makhluk abadi aneh dari pelarian yang bergerak cepat ini. Pada saat yang sama, setelah setengah waktu mengejar di belakangnya, itu telah dibanting untuk pertama kalinya. Monster tua abadi ini berasal dari Senat Federal Wanluo. Itu bukan ras manusia, bahkan bukan daging dan darah. Tubuhnya adalah kristal yang tidak diketahui. Itu adalah tambang lain-lain, tidak memiliki nilai penambangan. Tidak ada kekuatan untuk memperhatikannya dalam tahun-tahun yang tak berujung, tetapi pada akhirnya, kristal yang kaya dan rumit lahir dari tambang lain-lain, dan kesadaran diri dan ketangkasan lahir. Bahkan di 3 bintang utama, bidang utama adalah kehidupan kristal yang sangat langka. Kecepatan adalah hal yang baik. Pada saat ini, eksentrisitas abadi dari kehidupan kristal ini memadatkan sosok itu, memperlihatkan tubuh, yang berwarna-warni, hanya kristal beras dari lingkaran beras, seperti meteor kecil, melintasi kehampaan, berkedip 20-an mil jauhnya. Dia bahkan memiliki pandangan sekilas di dalam hatinya, karena dia merasa bahwa kali ini malapetaka seharusnya dihabiskan, dan seluruh 7 makhluk abadi yang aneh berbalik dan melarikan diri pada saat yang sama. Sebagai kehidupan kristal, dia adalah yang paling tidak mencolok. Tidak ada kekuatan, tetapi kecepatannya adalah yang tercepat. Selama 6 gek abadi lainnya dapat menarik perhatian leluhur iblis yang mengerikan dan memimpin serangan, maka akan ada beberapa waktu napas, dengan kecepatannya, Anda dapat bergegas keluar dari bidang bintang penyihir ini. Bahkan jika leluhur kelompok etnis iblis lebih kuat, mereka hanya abadi yang satu-satunya. Bahkan jika seorang raja abadi, mustahil untuk sepenuhnya melarang seluruh alam semesta, yang setidaknya harus disegel. Sarana yang dengannya kaisar bisa abadi. Oleh karena itu, ia bertekad untuk dilarang hanya di domain magis ini. Selama ia bergegas keluar dari bidang bintang iblis, ia dapat merobek kekosongan kapan saja dan langsung memasuki celah kekosongan. Sejak saat itu, tidak ada jejak untuk ditemukan. Sayangnya, ini ditakdirkan hanya menjadi kemewahan. Dalam sekejap mata, leluhur generasi kedua yang ajaib dari para dewa melewati tangan besar, terbanting jatuh. Kartu, tidak ada suara retakan di kehampaan, dan tidak ada ledakan energi dalam gemuruh. Kristal kehidupan di hari-hari awal keabadian ini, tubuh yang awalnya terpacu oleh kecepatan ekstrim, berhenti di kehampaan, hanya meteran tinggi tubuh Sugao runtuh dalam sekejap, dan akhirnya mekar secara menyeluruh. Itu berubah menjadi hujan cahaya yang indah dan menyebarkan ruang kosong. Monster tua yang abadi, itu akan jatuh. Adegan ini terlalu mengejutkan, dan celah antara keabadian biasa, dan keabadian telah mencapai tingkat seperti itu. Yang terakhir hanya dipilih dengan tangan oleh kehampaan sejauh 20 juta mil. Yang pertama hancur total, dan tidak ada peluang untuk berjuang. Di kehampaan, langit berbintang yang awalnya ganas, gemuruh langit yang bergema sekali lagi menjadi lambat, kekuatan bintang yang tak terhitung. Jumlahnya di 3 kubu dari kedua belah pihak, setelah melihat pemandangan yang mengejutkan seperti itu, semuanya gemetar. Untuk sesaat, saya lupa tindakan di tangan saya. Awalnya, makhluk aneh abadi sudah tak terkalahkan seperti dewa di dalam hati mereka,
tetapi sekarang tampaknya bahkan jika mereka abadi, ada saat-saat mereka menjadi semut. Dalam apa yang disebut segel abadi biasa, hampir seperti semut jenis ini, di lingkungan berbintang, jalan menuju praktik semakin mundur, seringkali celah kecil seperti dunia perbedaan. Perbedaan dalam alam besar adalah seperti Scorpio, ini sudah menjadi konsensus atau bahkan akal sehat. Tetapi ketika saya melihat ini terjadi di depan mata saya melihat monster tua abadi yang terbunuh oleh telapak tangan saya dan akhirnya menemukan arti dari mereka. Dunia tidak baik hati, dan semuanya adalah anjing. Orang-orang kuat di jalan menuju praktik berdebat, mengapa tidak? 7 orang abadi menyalahkan, berpisah dan melarikan diri. Dewa itu bukanlah makhluk berdarah daging, tetapi kristal langka dari eksentrisitas kehidupan abadi. Awalnya yang tercepat, memanifestasikan tubuh, kristal bergaris-garis hanya lingkaran persegi, berubah menjadi meteor kecil yang menghancurkan. Berjalan, waktu bernapas yang singkat, telah memacu 20 juta mil kehampaan, hampir 2 kali lipat kecepatan 6 monster abadi lainnya. Ini benar-benar menakjubkan, jadi kecepatan, biarkan 6 orang abadi lainnya menyalahkan, karena kali ini, dalam menghadapi pembunuhan abadi, kecepatan, itu mewakili vitalitas. Namun, tidak seorang pun menyangka bahwa ini adalah pelarian tercepat dan terjauh. Dalam waktu bernapas, ia telah memacu 20 juta mil kehidupan kristal, yang merupakan yang pertama ditekan. Nenek moyang kelompok etnis iblis tidak bergerak bahkan dalam bentuk tubuh. Mereka hanya mengangkat tangan kanan mereka dan mengambil tembakan melintasi puluhan ribu mil. Ketika mereka jatuh, tubuh mereka menjadi hujan kristal, tersebar di kehampaan. Dengan cara ini, para dewa hilang. Adegan ini telah membuat 3 kubu utama dalam pertempuran yang jauh tak terhitung jumlahnya di 3 kubu, dan saat melarikan diri, mereka memiliki hati dan jiwa untuk memperhatikan 6 monster abadi lainnya di belakang mereka, tetapi mereka semua putus asa, hampir pada saat yang sama. Mereka semua kehilangan suara dan berseru. Apa? Crystal Blame benar-benar jatuh. Bagaimana ini mungkin? Dalam sekejap 2 juta mil, tetapi masih tidak dapat melarikan diri. Hanya satu tekanan di udara, membunuh seorang abadi biasa dalam sekejap. Ini bukan awal dari perbaikan. Setidaknya di tengah periode, bahkan mendekati akhir periode ini, apakah ini hanya generasi kedua dari nenek moyang iblis? Seberapa kuat generasi nenek moyang kelompok etnis mereka? Sayang sekali, saya menunggu kedatangan ini. Medan bintang iblis kosmik pertama hanya mencari kematian. Ini tidak penting. Yang penting adalah, pihak lain benar-benar memilih yang tercepat. Ini jelas merupakan inti dari pikiran. Aku tidak berniat melepaskan ritme seseorang. Mungkinkah aku harus memusnahkan seluruh pasukan hari ini? Namun, hei, dewa tidak mau, pasti ada secercah kehidupan. Teman-teman Dao, tidak, pendahulu, kesalahpahaman, semuanya disalahpahami, biarkan aku menunggu, aku tidak akan menginjakkan kaki di bintang iblis. Dalam sekejap mata, seorang rekan yang diperbaiki agar setara dengan dirinya terbunuh, dan pihak lain hanyalah pernyataan yang meremehkan dari 20 juta mil ruang kosong, mengangkat tangannya dan mengambil gambar. Semua ini, membuat takut ke-6 makhluk abadi aneh lainnya, kecepatan pelarian mereka tidak lambat, tetapi lebih cepat, tetapi seruan di mulut semuanya putus asa, bahkan tidak ada satupun makhluk abadi aneh, dengan kedok hati. Tidak peduli dengan wajah dan martabat makhluk abadi aneh, mulai berteriak minta ampun. Pada hari kerja, para gek abadi ini semuanya tinggi, bahkan keturunan dari kelompok etnis masing-masing, belum mencapai tingkat tertentu, atau belum menunjukkan bakat luar biasa yang cukup, dan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melihat kehidupan legendaris. Leluhur abadi dalam keluarga, jauh di atas, seperti dewa. Namun, dalam menghadapi bencana besar hidup dan mati ini, mitos legendaris dari ke-6 monster abadi ini telah dihancurkan dengan kejam, mengungkapkan wajah sebenarnya dari langit berbintang biasa, bahkan lebih tak tertahankan. Ini juga mudah dipahami, karena dibandingkan dengan langit berbintang biasa, setiap makhluk abadi, ketinggian yang dapat dicapai saat ini, semuanya dibayar untuk kerja keras, dan karena ini, mereka mencintai bulu-bulu. Lebih menghargai kehidupan. Biasanya, ketika krisis tidak jelas, itu akan menjadi seni bela diri alami. Namun, dalam menghadapi bencana hidup dan mati yang begitu besar, kesulitan puluhan ribu tahun dapat dihancurkan. Yang disebut-sebut sebagai makhluk abadi yang aneh ini, jika mereka bertekad untuk teguh, sedikit terburu-buru.
Penampilan pertunjukannya bahkan tidak sebagus kekuatan bintang biasa. Semakin tinggi stasiun, semakin takut untuk jatuh. Inilah alasannya, karena begitu jatuh, itu akan jatuh lebih buruk. 6 makhluk abadi yang aneh, meskipun mereka mendengar suara seruan, bahkan dengan mengorbankan wajah, tetapi kecepatan kaki tidak lambat, bahkan lebih cepat, tragis hanyalah sebuah perjuangan, tetapi pada akhirnya, meminta kehidupan garis ini, masih harus bergantung pada diri sendiri. Generasi kedua leluhur iblis dimulai dari kehidupan kristal tercepat, dan pada dasarnya telah menyatakan suatu sikap. Hari ini, seharusnya untuk meninggalkan semua kesalahan yang abadi, seseorang tidak bisa kurang. Dengan tercengang dan takut, 6 makhluk abadi yang tersisa dapat digambarkan sebagai sarana. Kekuatan susu telah dilarikan keluar, satu-satunya pikiran-pikiran adalah untuk melarikan diri. Selama mereka dapat melarikan diri dari wilayah iblis, kerinduan itu untuk yang sekarat, bahkan jika itu akan datang. Embusan, di sudut jauh sudut barat laut, sebuah ledakan tumpul tiba-tiba terdengar. Kemudian, di kehampaan langit, dengan semburan deras aliran air, ada kabut kuning gelap yang tiba-tiba menyebar, dan sekejap mata diselimuti. Jutaan mil, dalam kehampaan ini, ada sekitar 3 kubu kapal perang bintang yang saling bertarung, dan puluhan ribu binatang buas asli diburu di kehampaan untuk mendapatkan makanan darah di masa depan. Namun, saat ini, semuanya tertutup sepenuhnya oleh asap kuning gelap dari tenda ini. Anda tidak dapat melihatnya lagi, karena kecepatan asap kuning gelap dan aneh itu terlalu cepat, dan Anda tidak punya waktu untuk bereaksi. Anda tidak bisa menunggu. Hampir pada saat berikutnya, sudut kehampaan ini benar-benar sunyi. Di 3 kubu asli, sejumlah kecil kapal perang bintang ke udara bertempur dan menembak pada saat yang sama, hampir pada saat yang sama api bisu, bahkan puluhan ribu binatang buas asli, dan puluhan ribu binatang buas asli, benar-benar sunyi. Rasanya terlalu aneh untuk memberi orang perasaan, seolah-olah bagian ini ditutupi oleh kabut kuning gelap, semua makhluk itu benar-benar mati. Faktanya, asap kuning gelap aneh yang menutupi sejuta mil jauhnya ini benar-benar hidup. Saat derit tumpul kedua terdengar lagi, itu hanya menutupi 1 juta milimeter asap kuning gelap. Tiba-tiba meroket, itu langsung menyebar ke 5 juta mil, dan tampaknya bersifat spiritual, dan bergerak menuju tepi terjauh bintang iblis ke arah ini, bergerak cepat. Setelah setengah napas, area jutaan mil yang awalnya diselimuti asap kuning gelap. Kehampaan itu cerah, dan asap kuning aneh itu terus maju, memperlihatkan pemandangan di area ini. Puluhan ribu kapal perang, berdiri diam di sana, tidak ada gerakan, seperti kapal hantu, tampaknya tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Selain itu, ada puluhan ribu mayat binatang buas asli di kehampaan, serta darah besar dari beberapa bintang kam yang bermusuhan. Mereka semua utuh, tetapi mereka tidak memiliki napas. Hanya beberapa saat sebelum kabut asap kuning gelap menutupi tempat itu, setidaknya hampir 1 juta jiwa, benar-benar sekarat. Di kejauhan, landak kuno dari binatang buas asli melihat pemandangan ini, dan segera meraung dan berteriak, serigala bau langit kuning. Itu adalah serigala bau langit kuning, Firaun buas, kentut bau, benar-benar membunuh puluhan ribu frank babi itu. Kentut bodoh ini meracuni monster abadi dari puluhan ribu binatang buas asli dan puluhan ribu perang bintang di semua jenis kapal perang. Itu memang serigala bau langit kuning. Dinasti abadi dari Kam Sains dan Teknologi Teran Kosmik ketiga adalah pelindung abadi dari dinasti abadi Kaisar Lama. Kultivasinya adalah kekuatan, dan itu hanya di hari-hari awal keabadian. Nama serigala bau langit kuning adalah karena bakat darah kelompok ini. Begitu musuh ditemui, bau tikus bau kuning dapat melepaskan bau busuk, dan jumlahnya mengejutkan, yang dapat membuat langit berbintang bau. Udara dipenuhi dengan langit kuning. Pada saat ini, alasan mengapa serigala bau langit kuning abadi ini menunjukkan kekuatan magis yang sangat berdarah, tujuannya jelas untuk menyembunyikan bentuk tubuhnya, bersembunyi di asap kuning bau ini, sejauh ini. Serigala bau langit kuning yang tidak sempurna, asap kuning bau yang dilepaskan setelah stoknya, dapat menutupi radius 20 juta mil. Bentuk tubuhnya tersembunyi di dalamnya. Secara umum, jika tidak ada balas dendam, bahkan jika diperbaiki dalam menghadapi situasi ini, umumnya tidak akan terus mengejar. Bagaimanapun, radius 20 juta mil sudah merupakan area yang luas, dan ini adalah semacam sihir berdarah. Area yang ditutupi oleh asap kuning bau akan bergerak dengan gerakan cepat tikus kuning yang berjarak. Dan asap kuning bau ini juga memiliki efek mengisolasi pengetahuan para dewa.
Dapat dikatakan bahwa bentuk tubuh yang tersembunyi di sudut area ini tidak dapat diketahui sama sekali, ditambah dengan kemampuan untuk memaksa serigala bau udara kuning abadi untuk menampilkan kekuatan magis berdarah semacam ini yang tidak memiliki kerusakan kecil pada dirinya sendiri. Sama sekali tidak mungkin untuk memperbaiki kekuatannya. Umumnya mencela diri sendiri, tidak mungkin tergoda oleh bau busuk. Ia bergegas ke dalam asap kuning dengan tubuh dewa, dan melakukan tindakan pencegahan terperinci. Justru karena semua pertimbangan inilah serigala tikus asap kuning abadi ini hanya akan dapat membunuh kehidupan kristal mayat hidup setelah dibunuh oleh leluhur iblis. Terlepas dari kerugian dan biayanya, pertama kali kekuatan magis dewa yang tidak bisa berkata-kata seperti ini ditampilkan. Dalam pandangannya, cara yang luar biasa seperti itu telah ditampilkan, dan masih ditampilkan di depan umum. Dapat dikatakan bahwa wajah monster tua yang abadi pasti telah sangat rusak. Dan ini hanya demi kelangsungan hidup. Jika tidak ada kecelakaan, para leluhur yang menunggu masa depan seharusnya tidak menatapnya lagi. Hari ini, saya telah lolos dari kehidupan ini dan hidup tanpa kecelakaan apapun. Cara dari 3 aliran berikutnya, kelompok yang hidup seperti itu, benar-benar dapat melahirkan yang abadi, itu juga luar biasa. Dalam menghadapi semua ini, generasi kedua dari kelompok etnis iblis masih tidak tergerak, dan sosok itu berdiri di kehampaan, seperti bukit-bukit hijau, dan garis pandang dari kehidupan kristal-kristal itu. Meledak dan mekar, di tengah hujan, wajahnya berubah menjadi warna yang aneh. Menggelengkan kepalanya dan mendesah, sayangnya, meskipun cara melarikan diri ini telah digunakan di mana-mana, itu masih tidak berguna untuk segel. Suara itu terdegradasi, dan leluhur generasi kedua iblis telah menembak lagi. Kali ini, seperti sebelumnya, bentuk tubuh itu masih tidak bergerak, hanya mengangkat tangan kanan, dan menghadap ke ruang yang jauh di depan asap kuning beracun, dan menangkapnya. Booming, deru langit berdering, dan cakar raksasa yang menjulang tinggi menjerit dan bergegas ke asap kuning, dan itu tidak lagi terlihat. Hampir di saat berikutnya, dalam asap kuning, serangkaian suara mendengung tiba-tiba keluar. Suaranya tidak terlalu tinggi, tetapi jelas dan tak tertandingi diperkenalkan ke telinga semua pembangkit tenaga listrik bertabur bintang di 3 kubu medan perang. Jelas, dengungan ini harus datang dari mulut makhluk abadi yang aneh, jika tidak, tidak akan ada efek seperti itu, dan itu dapat menyebar ratusan juta mil. Di kehampaan yang jauh, asap kuning masih sama, tetapi ini hanya mengalir ke cakar raksasa dalam asap kuning beracun, tetapi setelah beberapa saat, asap itu telah menyembur keluar dari sisi lain asap kuning. 5 jari asli telah dibuka. Berkumpul, di telapak cakar raksasa, jelas ada binatang berekor panjang dengan tubuh kuning gelap dan sepertiga dari rambut emas. Sosok itu hanya sekitar 100 kaki, ujung runcingnya tajam, mata segitiga, bagian tengah kalajengking menembakkan rasa takut yang kuat terhadap manusia, dan bahkan ada kebencian yang lebih dendam. Ini jelas tikus beracun langit kuning, tetapi ketika serigala beracun langit kuning biasa menunjukkan tubuhnya, tidak mungkin untuk memiliki sosok sebesar itu. Ini adalah level yang sangat langka dan abadi. Serigala beracun langit kuning. Tidak, Daoyou, jangan impulsif, orang tua. Aku bisa berbalik dan bergabung dengan kubu iblis. Melihat bahwa aku telah menunjukkan gas beracun di wajah, tetapi hasil akhirnya masih sama. Kelompok iblis begitu abadi sehingga mudah untuk dilahirkan, dan sekarang seluruh tubuh tertahan dalam raksasa energi yang menjulang tinggi ini. Di antara cakar, bagaimana cara berjuang tidak ada gunanya. Penjaga abadi dari Kam Sains dan Teknologi Teran ini abadi. Dia memohon belas kasihan di tempat di rumah leluhur dinasti abadi. Namun sebenarnya, itu hanya pintu belakang. Bagaimanapun, itu bukan ras manusia. Pada awalnya, saya terpana oleh keabadian yang kuat dari paviliun lama. Saya begitu lembut sehingga saya meninggalkan hidup saya. Saya telah mempraktikkannya sampai sekarang, dan saya memiliki kultivasi abadi. Dapat dikatakan bahwa meskipun serigala tikus beracun langit kuning ini telah diabadikan, bahkan dalam tahun-tahun ini, ia telah menerima banyak sumber daya dari dinasti abadi Teran, tetapi ia tidak memiliki banyak rasa memiliki. Sifat kelompok etnis ini ditakdirkan untuk ini, sedikit. Pada saat ini, saya dicemarkan nama baik. Tentu saja, saya tidak ingin kehilangan nyawa saya untuk ini. Saya tidak peduli dengan yang lain, tetapi saya dapat terus terang untuk menyelamatkan hidup saya. Di arah lain, di langit yang jauh, seorang pria kuat lainnya dari dinasti abadi paviliun lama mendengar kata-kata instan,
tetapi kakinya tidak berhenti, dan ada suara dingin di hidungnya. Tidak perlu, keluargamu secara alami anti tulang, tidak pernah bisa mengandalkannya, kami adalah iblis, percaya. Dalam menghadapi keanehan yang mengesankan di depan umum, generasi kedua leluhur iblis bahkan tidak memiliki kilatan cahaya di mata mereka. Mereka begitu bertekad sehingga mereka menggelengkan kepala, dan kemudian tangan kanan yang terangkat tiba-tiba berdiri. Boom! Hampir pada saat berikutnya, kekosongan. Cakar raksasa energi yang menjulang tinggi di depannya, ledakan yang mengejutkan datang, dan kemudian ada aroma kabut asap kuning yang begitu tebal sehingga tidak bisa dibuka. Serigala tikus beracun langit kuning abadi ini bahkan berwarna gelap dan kuning. Pada saat ini, seluruh bentuk tubuh-tubuh langsung dijepit oleh cakar raksasa energi yang menjulang tinggi, dan itu meledak terbuka. Tidak ada warna lain dalam kehampaan. Racunnya, makhluk ini, bau busuknya telah menembus sumsum tulang, tidak mengherankan bahwa generasi kedua leluhur kelompok iblis menolak untuk ragu-ragu tanpa ragu-ragu. Setidaknya, hanya dalam beberapa tarikan napas, ini adalah kesalahan abadi kedua yang telah jatuh ke tangan leluhur iblis. Saat ini, masih ada 5. Hei, pada saat yang sama ketika tubuh tikus beracun berleher kuning itu terjepit, Zijin Leihai milik Yesuan yang berjarak jutaan mil juga memiliki suara yang ganas dan ganas 3 bangau es kuno abadi, seperti rubah dan naga berahang 3, yang terperangkap dalam jutaan mil guntur dan laut, sekarang hampir runtuh. Siapa yang bisa mengharapkan nenek moyang kelompok etnis iblis memiliki kekuatan untuk memperbaiki yang abadi? Jika Anda tahu ini sebelumnya, membunuh mereka pasti tidak akan terlibat dalam medan bintang iblis. Bahkan bidang kosmik pertama tidak akan datang dengan mudah. Segel itu abadi, cukup untuk dengan mudah menekan lusinan keabadian biasa, meskipun keduanya eksentrik abadi, tetapi mereka tidak berada pada level yang sama. Kehidupan abadi biasa berusia 100.000 tahun. Dan segel itu abadi, itu 500.000. Hanya dengan begitu Anda dapat melihat seberapa besar kesenjangan antara satu sama lain. Kali ini, kelompok-kelompok utama dan kekuatan teratas di dua alam semesta kedua dan alam semesta ketiga, hanya total 11 monster abadi, yang semuanya adalah abadi biasa, awalnya berpikir bahwa kekuatan seperti itu cukup untuk dengan mudah menghancurkan seluruh iblis. Ras manusia sudah berakhir, tetapi fakta di hadapan kita justru sebaliknya. Kelompok yang awalnya adalah pembalikan mangsa langsung menjadi pemburu, dan mereka awalnya adalah petarung kelas atas dari para pemburu. Pada saat ini, mereka berada dalam posisi yang sulit, dan bahkan berjuang di akhir, mencoba melarikan diri, mencari kesempatan dari vitalitas sekecil apapun. Bahkan tidak, bagaimana, dapat dikatakan bahwa dari keabadian kelompok orang-orang iblis, 7 gek abadi lainnya dari kam mereka sendiri, tanpa mengatakan apa-apa, segera berbalik dari saat mereka melarikan diri, terperangkap dalam guntur dan laut sejuta mil. 3 gek abadi, bangau es berpuncak dingin, rubah gajah, dan naga berahang 3, telah benar-benar putus asa. Pada saat ini, saya melihat dengan mata kepala sendiri 7 monster abadi. Hanya dalam 10 napas pendek, 2 dari mereka telah jatuh ke tangan abadi orang-orang iblis, bahkan yang pertama jatuh. Masih di antara 11 monster abadi yang datang ke sini, ada kehidupan kristal dengan bakat kecepatan super. Ketiga lelaki tua ini tiba-tiba terkejut dan bahkan lupa untuk menutup, dan itu adalah kekalahan abu-abu. Di tengah segel, sebenarnya itu adalah jangka menengah. Bahkan jika itu hanya keberadaan segel awal, itu sudah cukup untuk dengan mudah menekan keanehan abadi biasa dari 30 atau 40, dan leluhur iblis ini sebenarnya berada di tengah-tengah. Dalam hal ini, kurang dari 60 abadi biasa, tidak ada kemungkinan untuk berjuang di tangan mereka, bahkan jika mereka berkerumun dan meledak, mereka hanya dapat membuat pihak lain menderita karena cahaya. Adapun melarikan diri, lupakan saja, jangan terlalu banyak berpikir, ini belum pagi, Anda bisa mandi dan tidur. Keputusasaan yang tak tertandingi datang ke hatiku. Pada saat ini, dengan kekuatan leluhur iblis ini, dipastikan bahwa di pertengahan musim, bangau es berpuncak dingin dan rubah gajah, terperangkap dalam jutaan mil laut, naga berahang 3 telah sepenuhnya memotong harapan, dan bahkan perjuangan untuk berjuang pun hilang. Karena tidak peduli bagaimana Anda berjuang, hasilnya sama saja, tidak ada ketegangan. Pada saat ini, 3 orang yang berjongkok di sudut sejuta mil guntur dan laut, bahkan melahirkan ide untuk langsung meledakkan segalanya, setidaknya, yang masih bermartabat, lebih baik dibelenggu oleh musuh. Namun,
Setiap makhluk abadi yang aneh telah mengalami puluhan ribu kesulitan, dan dengan segala macam peluang seperti penciptaan, ia telah mencapai puncak hari ini dan dibelenggu oleh musuh. Itu tidak mungkin, tetapi jika biarkan mereka memulai ledakan mereka sendiri, dan menenangkan diri. Berapa banyak lagi keberanian dan keberanian yang Anda butuhkan? Dapat dikatakan bahwa dalam menghadapi situasi ini, hampir tidak ada makhluk aneh abadi, dan tidak akan ada keraguan, dan akan selalu ada rasa malu dan bimbang. Hal yang sama berlaku untuk burung bangau es berkepala dingin, rubah gajah, dan naga berahang 3. Ledakan. Hei! Tepat ketika ketiga makhluk aneh abadi itu ragu-ragu, suara teriakan tiba-tiba terdengar, dan kemudian itu adalah kesedihan yang ganas dan mengerikan, yang keluar dari mulut burung bangau es berkepala dingin. Pada saat ini, posisi ketiga makhluk aneh abadi adalah yang paling belakang dari burung bangau es berkepala dingin ini. Tongkat dewa sepanjang 100.000 kaki tidak disiapkan, diam-diam dari belakang lautan guntur. Terentang, tanpa berkata apa-apa, langsung menghantam bagian belakang kepalanya. Catatan ini terlalu memalukan, burung bangau es berkepala dingin telah direduksi menjadi darah berukuran 1000 kaki, dan tubuhnya langsung jatuh ke lautan guntur di bawah. Seluruh orang itu sudah terbentur, dan sepasang kalajengking biru di kelopak mata berputar liar. Lingkaran 8 karakter. Jika naga berahang 3 melihat mesin itu cepat, seekor perayap mencakar bentuk tubuhnya, jadi jatuh dan jatuh ke lautan guntur, itu pasti irama pembakaran di tempat. Aku ingin meledakkan diriku sendiri. Tidak ada pintu. Kalian semua adalah tawanan raja. Jika kalian harus memanfaatkannya dengan baik, kalian tidak bisa langsung membunuhnya. Pada saat berikutnya, suara dingin Ye Xuanzhen berdering, kultivasinya lemah, dan dia tidak bisa merasakan gangguan tiba-tiba dari energi ketiga monster abadi ini, yang tampaknya merupakan tanda penghancuran diri, tetapi memiliki jangka menengah abadi. Tetapi Anda bisa, yang terakhir melewati kontak antara tuan dan pelayan, dan berita itu diteruskan ke Ye Xuan pada saat pertama. Oleh karena itu, Ye Xuan tidak ragu-ragu, dan tongkat dewa menjelajahinya, dan langsung mengetuk derek sedingin es di atas yang dingin. Menghukum 100. Ketiga makhluk aneh abadi ini, Ye Xuan tidak bermaksud untuk membunuh secara langsung. Beberapa hari yang lalu, ketika berhadapan dengan 4 makhluk aneh abadi dari alam semesta pertama, itu adalah kasus khusus dan tidak dapat melarikan diri, jadi dia hanya bisa membunuh si pembunuh dari awal. Ini juga berlaku untuk makhluk aneh abadi yang telah dibombardir oleh 3 gelombang terakhir Xi Jinchao, yang telah dihancurkan oleh 3 gelombang terakhir tahun ini. Tidak cukup untuk memaksa yang terakhir. Namun, jika keadaan memungkinkan, dalam kasus jaminan tawanan, keberadaan tingkat kesalahan abadi ini, Ye Xuan tidak mau dengan mudah membunuh. Tentu saja, jika ada kebencian yang dalam, atau terlalu menjijikkan, berbahaya, seperti asap kuning keberadaan serigala tikus adalah disiplin diri. Orang tua itu juga ada di tangan generasi kedua leluhur iblis, bahkan jika itu jatuh di tangan Ye Xuan, dia tidak akan pernah ragu, dan akan langsung membunuh. Namun, 3 bangau es berkepala dingin dan rubah gajah dan naga berahang 3 yang telah terperangkap di depan mereka mandiri dan langsung dibunuh. Tidak ada manfaatnya, dan kehidupan kecil dapat dijamin untuk memastikan manfaat terbesar. Kimia, namun, hanya dalam pikiran, saya baru saja membuat keputusan seperti itu. Dalam benak Ye Xuan, suara kata-kata leluhur jasmani tiba-tiba datang, menyebabkannya mandek dan wajahnya muncul. Warnanya, tanpa sadar berbalik untuk melihat bangau es berkepala dingin di celah antara jutaan mil guntur dan lautan. Mulutnya bergumam pada dirinya sendiri tanpa sadar, apa? Burung yang rusak ini benar-benar memiliki hal yang baik. Oh, kali ini benar-benar masalah besar, kamu harus menjepit kulitnya, kamu tidak bisa setelah. Kaisar Yin, segera mendesak medan guntur untuk menekan, tidak boleh membiarkan ketiga orang ini meledakkan diri mereka sendiri, raja harus perlahan-lahan memasaknya. Mulailah dengan burung yang rusak ini. Mendengar wacana ini, bentuk tubuhnya ditangkap oleh naga berahang 3, dan bangau es berkepala dingin yang telah lega bernapas hanya merasakan dentuman di otak, dan ketika dia mengalihkan pandangannya, dia langsung pingsan.